Kedudukan pembantu rumah tangga dalam Islam. Pemirsa, di zaman sekarang ini banyak keluarga yang menggunakan jasa pembantu rumah tangga. Ya, orang-orang yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi mempercayakan rumahnya agar diurus oleh pembantu rumah tangga. Namun selama ini kita sering melihat dan mendengar di media bahwa pembantu rumah tangga kerap menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Terkadang mereka mengalami perlakuan kekerasan fisik berupa pemukulan, bekerja melebihi batas waktu normal, gajinya tidak dibayar, bahkan mereka juga terkadang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan majikannya. Pemirsa beriman, berikut adalah sedikit contoh dari banyaknya kasus penganiayaan yang dialami oleh pembantu rumah tangga. Pada tahun 2014 Februari lalu, terjadi pula kasus penyekapan yang sempat heboh. Belasan pembantu rumah tangga disekap di kawasan Bogor, Jawa Barat yang diduga dilakukan oleh majikannya, yakni seorang istri dari jenderal polisi. Ia menyekap 6 pembantu laki-laki dan 9 pembantu perempuan. Awalnya pembantu-pembantu ini dijanjikan bekerja di sebuah toko, tapi mereka malah dibawa ke rumah jenderal polisi dan diminta untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tak segan-segan istri jenderal polisi ini bahkan kerap memukul pembantunya di bagian kepala. Nah pemirsa, lalu bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam mengenai kedudukan pembantu rumah tangga? Berikut penjelasannya. Islam memberikan tempat yang mulia bagi profesi pembantu rumah tangga. Hal ini dimungkinkan karena dua hal. Pertama, kedudukan kerja di dalam Islam. Ya, Islam memberikan penghargaan yang tinggi bagi orang yang mau bekerja dalam rangka mencari rezeki. Jadi apapun jenis pekerjaannya, Islam menghargai itu. Allah berfirman yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat ini menegaskan perintah bagi setiap muslim untuk mencari rezeki Allah di muka bumi ini. Tidak dibenarkan jika kita hanya sibuk dengan ibadah, sementara melupakan kewajiban kepada dunia dalam mencari anugerah Allah. Allah bahkan memberikan penghargaan yang tinggi bagi mereka yang berusaha mencari kerja. Kedua, mengapa kedudukan profesi pembantu rumah tangga dalam Islam itu mulia? Adalah karena mereka memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Mereka melayani, membantu, dan memberikan segala kemudahan bagi setiap majikannya. Karena itulah keberadaan mereka memiliki posisi yang sangat penting dalam kaitannya meringankan segala kesulitan muslim lainnya. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Pentingnya kedudukan pembantu rumah tangga dalam Islam juga telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Rasulullah sendiri pernah menjadi pembantu saudagar kaya yakni Khadijah. Rasulullah dikenal sangat amanah dan pekerja keras, sementara Khadijah tidak pernah memaksa Rasulullah sebagai pembantunya. Di samping itu, keluarga Rasulullah sendiri pernah memiliki pembantu rumah tangga bernama Barokah, gadis yang berasal dari suku Habsyah yang pada awalnya seorang hamba yang diperdagangkan. Barokah bertugas membantu Aminah, ibunda Rasulullah, dalam mengasuh dan menjaganya. Setelah ibunya meninggal, Rasulullah memiliki pembantu yakni seorang anak muda yang beragama Yahudi. Pemuda itu meminta kepada Rasulullah untuk dapat diterima dalam melayaninya. Rasulullah pun mempersilahkan ia untuk membantu. Ia melayani sepenuh hati, membawakan makan dan minum Rasulullah dan segala keperluannya. Dan dalam hubungan itu Rasulullah tak pernah memaksanya agar memeluk Islam. Rasulullah sangat melarang memperlakukan pembantu rumah tangga dengan cara yang tidak manusiawi. Rasulullah SAW bersabda, dari Al-Marwarah bin Suwaid berkata, aku pernah melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sedang mengenakan sepotong baju jubah, juga budaknya yang mengenakan baju serupa. Kemudian aku menanyakan hal itu kepadanya. Jawabnya, aku pernah mencaci maki seseorang, lalu orang itu mengadukanku kepada Rasulullah SAW dan bersabda, apakah kamu menghinanya karena ibunya? Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang pada dirimu terdapat jiwa jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa, hadis ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga disamakan dengan perilaku jahiliyah yang tidak berperi kemanusiaan. Maka Rasulullah pun sangat melarang perbuatan tersebut. Islam menempatkan hak-hak pembantu rumah tangga secara proporsional, di mana hak dan kewajibannya berimbang. Pengakuan hak terhadap pembantu rumah tangga juga seperti pengakuannya terhadap profesi-profesi lainnya. Dan berikut adalah beberapa hak yang dijamin dan diakui oleh Islam. Islam menjamin pembantu rumah tangga memiliki hak sama dengan majikannya.
Tidak dibenarkan mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, misalnya dalam hal panggil-memanggil. Islam melarang dengan panggilan-panggilan tidak baik, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Persoalan gaji seringkali menjadi persoalan yang sangat sensitif terjadi di kalangan pembantu rumah tangga. Bahkan secara umum, kasus para pembantu rumah tangga itu tidak mendapatkan bayaran yang layak. Maka Islam menekankan pentingnya memberikan hak pembantu rumah tangga dalam menerima gaji setelah selesai pekerjaannya. Dan Islam melarang menunda-nunda pembayaran gaji mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Bayarlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya, dan beritahukanlah berapa upahnya ketika dia masih bekerja." Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah pun mengecam bagi majikan yang menahan gaji pembantu rumah tangganya. Beliau bersabda, "3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan karena aku, lalu berkhianat. Orang yang membeli barang pilihan lalu ia makan kelebihan harganya, serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan." Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Pembantu rumah tangga berhak mendapatkan bimbingan dan pelatihan sehingga dapat berkembang lebih mandiri. Dalam kaitan dengan hak ini, Umar bin Khattab memandang pentingnya memberikan keterampilan dan pendidikan bagi pembantu rumah tangga sehingga mereka dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Pembantu rumah tangga juga berhak mendapat derajat kehidupan yang layak. Contohnya adalah hak akan kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan hidup yang lebih baik. Diriwayatkan bahwa suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat marah ketika melihat seorang laki-laki menunggangi unta sementara pembantunya berjalan di belakangnya. Ia pun menegur laki-laki itu dan meminta laki-laki itu agar mengajak pembantunya duduk di belakangnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya saudara-saudara kalian itu pembantu kalian juga yang Allah jadikan berada di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya pakaian seperti pakaian yang ia kenakan. Janganlah kalian bebani mereka dengan apa yang memberatkan mereka, karena jika kalian membebani mereka dengan apa yang memberatkan, maka bantulah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pemirsa beriman, dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa Islam memberikan tempat yang terhormat bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, karena mereka melayani, membantu, dan memberikan segala kemudahan bagi setiap majikannya. Maka keberadaan para pembantu rumah tangga memiliki posisi yang sangat penting karena telah meringankan segala kesulitan manusia lainnya. Dan hendaknya sebagai umat muslim, kita tidak menganggap hina profesi pembantu rumah tangga, serta memperlakukan para pembantu rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Setuju banget dan setuju banget karena pembantu rumah tangga itu buatku adalah keluarga, karena mereka adalah orang yang paling sering bersinggungan dengan kita. Mereka ada di rumah juga setiap hari ya, Mas. Betul, dan ada baiknya jika memang sudah menjadi anggota keluarga itu diajak juga pada kebaikan. Nih misalnya para kepala rumah tangga, ayo ajak sholat berjamaah semuanya, anak-anak, istri, dan juga para pembantu kita ya. Betul sekali, pastinya akan lebih indah. Nah, di sini juga ditekankan ya dalam Islam bahwa kita itu tidak boleh menunda pembayaran orang yang bekerja dengan kita sebelum keringatnya kering. Oke. Nah, itu harus di-note ya. Jadi kalau bisa juga kita tepat waktu membayar gajinya mereka, karena apa yang mereka sudah lakukan kepada kita selama sebulan juga kan pasti udah sangat meringankan beban kita. Asik, pengalaman pribadi ini. Mudah-mudahan bagian keuangannya nonton acara ini, jadi pas kita keluar dari sini langsung dikasih honor. Oke, yang jelas Islam sudah mengatur kita dengan baik ya, dan selalu berbuat baik, berprasangka baik kepada orang lain, termasuk para pembantu kita. Tidak ada bedanya derajat yang antara majikannya ataupun pembantu rumah tangga. Baik pemirsa, untuk yang selanjutnya nih kita mau bahas tentang saya mau lihat, Bapak ada kebotakan nggak? Kebotakan sih nggak, cuma ada uban 1-2. Ada uban. Tapi tolong jangan dilihat deh. Oke, baik. Kenapa saya menanyakan soal kebotakan? Karena setelah ini kita akan membahas tentang kebotakan, bagaimana mengatasi kebotakan yang secara alami dan secara medis. Oke, ini tips yang menarik nih. Iya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.